dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Di saat banyak teman yang hari ini berbaring sakit, hari ini tidak bisa beraktivitas, hari ini berada di rumah sakit, mungkin berada di ICU atau di tempat yang lain. Atau juga ada teman kita yang seusia dengan kita sebenarnya tidak sakit, tapi memang tidak ada kesempatan untuk belajar. Oleh sebab itu kesempatan ini ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya, mumpung masih ada kesempatan untuk terus belajar, memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Tetapi tetap saya mengingatkan anak-anakku, kemarin saya sudah mengatakan kepada kalian, kemarin kelasnya kelas berapa ya? 8 dan kelas 7. Kemarin kelas 9. Sajanya ya bangga ya. Targetnya kemarin gimana? Oh, sekali lagi. Ketika sholat, menjelang sholat, setelah sholat, sudah seharusnya tidak ada suara jagongan lagi. Ya. Seharusnya sudah tidak ada. Tapi ternyata tetap saja ada. Dan saya melihat anak-anak, sebenarnya Allah itu memberikan kepada kita itu karunia yang luar biasa. Kita itu diberi kecerdasan. Ya. Kecerdasan itu ya memang berbeda-beda, tapi pasti akan bisa maksimal ketika kita maksimalkan. Kita harus ingat anak-anak sekalian, ketika kita lahir semuanya sama, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kuat. Saya berulang kali mengatakan, kita tidak ada yang mau berdiri. Kita punya mata belum bisa melihat, kita bisa punya mulut belum bisa mengunyah makanan, belum bisa bicara, punya kaki belum bisa untuk berjalan. Tapi setelah sekian lama berlalu, kita ternyata berbeda-beda. Ada yang bebas, pintar, cepat, ada yang tetap saja seperti itu. Sebenarnya anak-anak, menurut yang saya lihat, kenapa kalian tertinggal? Karena kalian tidak siap untuk mengikuti perkembangan. Terima kasih. Jadi ternyata kalian tertinggal karena memang kalian tidak mau maju. Contoh, kelihatan kelas diulang, ada tugas tidak dikerjakan, dijelaskan tidak mendengarkan, justru mengajar doman, dolanan, turu dan lain sebagainya. Sehingga ketika temannya bisa, tidak bisa. Saya pernah ada cerita, saya pernah belajar cerita. Kenapa itik itu kok tidak bisa mengerangi telurnya? Ngerti? Bebek ini kan enggak. Tapi kalau summer, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Coba kamu tanyakan kepada guru IPA, kenapa bebek tidak bisa angker? Karena dulu menurut cerita Alkisah, ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh binatang, kemudian dijelaskan bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mengobati anak keturunannya. Semua binatang mendengarkan dengan baik. Tapi yang namanya bebek ketika bertemu dengan temannya, dia tidak bisa diam. Dia dong, bebek itu kocoknya enggak. Sosor-sosoran kan? Iya. Pite wis menang, mano wis menang, bebek terus kocoknya. Akhirnya ditegur. Ketika ditegur dia berdiri. Tapi kamu tahu, bebek itu berdiri sambil tidur, kakinya diangkat satu gitu, dia tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Bebek sampai sekarang tidak pernah bisa mengerangi telurnya sendiri. Saya khawatir anak-anak,
Kamu berada di tempat ini, di tempat belajar. Pas kamu ini pintar-pintar, kamu tetap nggak tahu apa-apa. Sebab apa? Lek orang-orang ini yang turun. Terus dia yang bolak-balik, maka orang ngerti. Kan eman-eman. Waktu kita berjalan terus, anak-anak nggak pernah bisa kembali. Ya. Hari ini mari kita gunakan untuk belajar. Belajar apapun yang baik. Jangan sia-siakan. Saya yakin kalau kita bersungguh-sungguh di dalam belajar, kita pasti oleh Allah diberi ilmu. Itu pasti. Dan untuk kelas 9 harus tetap mengingat yang diangkat derajat oleh Allah itu hanya 2 orang. Siapa? Ayo kelas 9. Yang diangkat oleh Allah itu hanya 2 orang. Siapa? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Salahnya apa? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Berilmu. Bukan yang bertakwa. Yang akan diangkat derajat oleh Allah adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Maka jadilah berilmu. Siapapun orangnya walaupun dia tidak berislam, walaupun dia tidak Islam, tapi kalau ilmunya tinggi, dimuliakan oleh Allah. Tetapi memang yang paling mulia di sisi Allah adalah satu, siapa? Yang paling beriman. Terus anak-anak, aku yang ngomong di film ini bukan karena apa-apa. Hanya saja ini saya ini sangat mencintai kalian. Melongso ya. Jadi guru yang nyawang muridé, sing wis metu karo sing dadi muridé sekarang. Terus muridé nelongso angel mergo ketinggalan pun nelongso. Tapi lek kalau muridé itu hebat, seneng, walaupun yang menikmati kehebatannya kamu sendiri bukan gurunya. Jadi saya sampaikan pengumuman hari ini. Nanti yang takbir hari ini dimulai lagi. Ya, takbirnya dimulai lagi. Tolong yang belum ikut. Ya, masuk ngapalin lagu dong. Kalau kamu ngapalkan lagu bisa, menghafalkan Quran juga bisa. Saya yakin. Pak, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya yakin kalau kamu sungguh-sungguh, walaupun kamu tidak bisa baca Al-Quran, kamu bisa menghafalkan Al-Quran. Pernah lihat takbir kecil ini di televisi? Iya. Tahu? Anaknya kecil-kecil, belum bisa membaca, tetapi bisa hafal. Kuncinya apa? Sungguh-sungguh mau menghafalkan, sungguh-sungguh mau belajar. Saya tanya, ketika kamu TK, kamu sudah bisa membaca Al-Quran belum? Belum. Sudah berbismillah? Bisa. Bisa menghafalkan Al-Fatihah? Anas? Kok bisa? Kenapa? Nah, karena bersungguh-sungguh memang menghafal. Kenapa kita cuma dapat? Hanya minat kamu saja yang benar. Itu saja seperti kemarin. Terima kasih untuk kesehatan. Setelah ini adalah bersih-bersih. Dan jangan lupa infaknya supaya apa? Itu tempat sholat kita segera selesai. Dan kalau itu selesai nanti akan ditambah sebelah selatannya. Ya. Terima kasih dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.